Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati seluruh asatid di pesantren Al-Azam, ya betul ya. Kemudian anak-anakku sekalian yang pada pagi hari ini hadir di majelis ini, SMA gitu, SN Aliyah ya, setekat Aliyah gitu ya. Yang Aliyah kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 10, 11, 12. Gitu ya. Kemudian yang MTS ya, MTS atau mutawasid? MTS ya, kelas 7, 8, 9 begitu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz ya. Nama Ana Trubus Raharjo ya, itu nama Jawa ya, gitu ya, nama Jawa. Jadi mungkin kalau sekarang kalau nama-nama Ustadz, nama antum gitu ya, itu lebih ke nama Islami gitu ya. Nah kalau saya dikasih orang tua namanya Jawa. Dulu pernah mau pakai kunyah anak, tapi kayaknya gimana begitu, malah ndak istilahnya kurang ya gimana ya, ya sudahlah, nama Trubus saja sudah. Nah gitu ya. Ada yang tahu artinya Trubus? Nah, kalau anak-anak sekarang ndak ada yang tahu sih ya. Trubus itu artinya kalau bahasa Jawa, nah bahasa Jawa Trubus itu tukul. Nah. Ya, Trubus itu kalau bahasa Jawanya tukul. Tahu ya tukul? Ya, atau tumbuh bersemi. Nah, kalau tunas, jadi kalau ada tumbuhan, ya ada tumbuhan, kemudian keluar daunnya kecil, ya itu kan ada namanya tunas, ya tahu ya, tunas. Atau istilah lain itu tumbuh, ya tumbuh begitu. Nah itu arti kalau secara umum begitu. Jadi istilah namanya Trubus itu kalau bahasa Jawa tukul bisa gitu ya, atau kemudian tumbuh atau bersemi, tunas, atau juga tumbuh tadi. Nah, Raharjo itu juga nama Jawa. Artinya kalau dalam konteks arti itu keselamatan bisa, atau kesejahteraan juga bisa. Nah, gitu. Jadi kalau digabung ya, kalau digabung keduanya itu namanya kemudian tumbuh, atau doanya adalah tumbuh dengan penuh keselamatan atau tumbuh dengan kesejahteraan. Nah, gitu. Jadi itu makna. Ya. Itu makna dari arti Trubus Raharjo. Ya, tapi kalau anak-anak ya namanya sudah dengan nama yang Islami gitu ya. Anak punya anak 4 dan laki-laki semuanya. Yang nomor 1 sudah kerja, sudah nikah. Yang nomor 2 masih kuliah tapi juga sudah nikah. Nomor 3
barusan kemarin lulus aliyah. Nah, barusan kemarin lulus aliyah. Nomor 4 sekarang baru kelas 10. Ya. Jadi sudah besar-besar. Jadi kalau seusia kalian ya itu adalah anak-anak, termasuk anak-anak gitu ya. Anak sekarang tinggal di Kudus. Nah, ada yang dari Kudus atau Jepara, Pati? Ada? Mana? Ya, mana Mas? Pati atau Kudus? Kudusnya mana? Kudusnya mana? Ya, Ana tinggal di Kudus. Kalau sekarang ngajar di Universitas Muria Kudus, Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Ya. Wah, kok bisa ngisi di pesantren Ustaz? Wah, gitu ya. Ya, soalnya dulu Ana juga pernah jadi guru BK di pesantren. Jadi Ana juga pernah jadi guru BK di pesantren, di mana Ana pernah ngajar jadi guru BK di pesantren Al Irsyad Tengaran. Ya, 10 tahun lah, sekitar 10 tahun waktu itu. Jadi tahu betul karakter santri. Itu yang suka, kalau istilahnya bahasa gaulnya sarot, ya. Sarot tahu? Bahasa gaulnya kalau keluar tanpa izin itu kan istilahnya gitu ya. Ya, jadi dulu pernah ngajar di pesantren Al Irsyad tahun 96 sampai 2006. Jadi kalian belum lahir. Ya. Nah, sekarang di Kudus ngajar di Fakultas Psikologi. Kalau pendidikan, jadi Ana bukan berlatar belakang pesantren, tapi tahu tentang kehidupan pesantren. Kalau kuliah S1 dulu di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Ya. Kemudian S2 dari UGM, ya, Psikologi UGM. Kemudian lanjut juga S3 di UGM juga. Ya, silahkan kalian kalau yang suka dengan psikologi nanti bisa ambil jurusan gitu ya, psikologi. Kalau di Semarang ada di UNES. UNES itu ada, Undip itu juga ada psikologi. Gitu ya. Nah, psikologi itu apa? Nah, kita salah satunya hari ini, pagi ini, yaitu kita akan membahas tentang atau sharing terkait dengan membangun mental yang sehat. Afwan Ustaz, mungkin mic-nya ada yang ini kayaknya baterainya. Ini aja. Oh iya. Biar yes. Tes ya. Saya tidak biasa begini, jadi ya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait dengan mental. Apa itu sih mental? Ada yang tahu? Kalian mungkin sering ada pesan, katakanlah mungkin dari orang tua atau dari ustadz. Kita sebagai seorang muslim
kita sebagai santri harus punya mental yang kuat. Apa itu mental? Kira-kira. Nah, kalian sering bicara tentang apa itu mental. Mental. Kamu itu loh mental tempe. Padahal kan enak kalau tempenya kan gitu ya. Atau mental kerupuk. Gitu. Atau kalau generasi sekarang ada generasi mental stroberi istilahnya. Kayaknya enak dipegang langsung melenyet. Gitu ya. Nah, apa itu mental? Ya, itu ya. Apa itu mental? Mental adalah satu kondisi psikologi kita, satu kondisi jiwa kita. Jadi keselarasan antara pikiran dengan perasaan. Ya, itu mental. Nah, sehingga kita nanti akan bicara tentang mental yang sehat itu yang seperti apa dan mental yang tidak sehat itu yang seperti apa. Ya. Jadi mental yang sehat itu yang seperti apa sih? Atau mental yang tidak sehat itu yang seperti apa? Nah, gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang remaja, salah satunya adalah seperti yang terjadi pada artinya saat ini pada kalian antum semuanya itu adalah sekarang pada masa remaja. Remaja itu di usia 12-13 tahun ya sampai sekitar 20-21 tahun. Itu masa remaja. Baik remaja awal, remaja tengah atau remaja akhir. Ya, usia 18, 19, 20 itu remaja akhir. Ya, barangkali kalau dari apa namanya yang aliyah mungkin di usia 16, 17 sekarang katakanlah begitu ya. 16, 17. Nah, nanti sampai 20 itu masih dikatakan remaja. Nah, setelah itu nanti masa dewasa. Nah, apa yang terjadi pada masa remaja? Biasanya seseorang atau kebanyakan belajar dari proses kedewasaannya itu dari masalah kehidupan yang ada dan pengalaman. Nah, artinya apa? Sekarang kalian belajar di pesantren. Ini adalah bagian dari kehidupan dan juga bagian dari mencari pengalaman. Ya. Jadi kalau kami kayak saya kan gitu ya, itu konteks mencari pengalaman, ya pengalamannya ya sudah zaman waktu antum seperti antum dulu. Ya. Kita zaman waktu itu kalau kayak anak pesantren belum banyak, apalagi pesantren sunnah. Pertama kali di Jawa Tengah itu ya di Al-Irsyad Tengaran itu. Itu berdiri tahun 92. Ya. Kemudian Ustadz lulus S1, nah, anak lulus S1, kemudian di Al-Irsyad Tengaran tahun 96. Ya. Itu ya istilahnya masih dengan kondisi yang sederhana sekali. Nah, gitu ya. Nah, pengalaman dan kehidupan dan pengalaman itu ya dari mulai masa-masa antum semuanya ini. Makanya carilah kehidupan dan pengalaman yang baik pada masa sekarang ini antum. Jangan kemudian orang mengatakan dalam tanda kutip mantan santri. Gitu ya. Jangan sampai begitu. Kita belajar agama mau dari SD, SMP, SMA ataupun nanti kuliah, mau di kuliah diniyah maupun kuliah umum, ya status kita tetap sebagai penuntut ilmu. Jangan kemudian ya ada istilah mantan santri.
Kenapa? Ya setelah jadi santri keluar tidak kelihatan santrinya, tapi yang terjadi malah justru perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, artinya apa? Bahwa saat ini kalian adalah anak-anak seseorang yang kemudian mencari kehidupan dalam prosesnya dan juga pengalaman. Nah, gitu. Maka carilah pengalaman yang baik, jangan mencari pengalaman yang tidak baik. Kaitannya apa? Nanti kaitannya dengan kesehatan mental kita. Ya. Nah, apa yang paling penting? Apa yang penting dari perkembangan masa remaja? Ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah namanya perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Ya, nanti. Kemudian yang kedua adalah perkembangan kepribadian. Ya. Perkembangan kognitif. Ya. Apa itu? Remaja menerapkan kemampuan kognitifnya dalam situasi yang mengarah pada tanggung jawab pribadi dan pengambilan keputusan seperti belajar, berinteraksi, dan rencana masa depan. Jadi apa yang dipikirkan, jadi kemampuan-kemampuan berpikir itulah perkembangan kognitif. Itu namanya perkembangan kognitif. Kecerdasan kalian itu juga kognitif. Kemampuan pengambilan keputusan. Oh, saya sebagai seorang santri, saya harus taat dengan peraturan pesantren, saya harus ini, itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu juga konteksnya perkembangan kognitif. Kemampuan menghafalkan itu juga perkembangan kognitif. Ya, paham ya? Rencana masa depan setelah MTS mamanya atau mutawasitoh, kemudian ke aliyah, setelah itu kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, apakah itu di Indonesia atau bahkan mungkin bisa di luar negeri. Itu adalah kognitif kita. Ya. Nah, perkembangan kognitif ini ya, itu juga lebih banyak dipengaruhi oleh yang namanya kepribadian. Nah, apa itu kepribadian? Kepribadian itu adalah sifat dan perilaku yang khas. Ya, sifat dan perilaku yang khas yang ada pada diri kita, itu kepribadian. Jadi contoh mamanya, oh si fulan dia itu orangnya tegas, orangnya rajin, orangnya ini, dan itu kepribadian. Oh si fulan lagi malesan, kalau di kelas sukanya tidur, baru duduk 5 menit sudah merem. Gitu ya. Ada? Bukan konteksnya karena dia tidak mampu, tetapi memang merasa apa yang ingin diraihnya itu ya dianggapnya sesuatu hal yang biasa. Maka kepribadian adalah ciri khas kita. Kalau antum orangnya rajin, ya akan jadi orang yang rajin. Nah, ini adalah kepribadian. Karakter, orangnya keras. Keras itu tidak harus sesuatu yang buruk. Ya. Keras itu tidak harus sesuatu yang buruk. Contoh umpamanya punya prinsip. Nah, gitu ya.
punya prinsip, oh anak harus betul-betul niatin belajar di sini dengan baik, punya prinsip. Nah, itu namanya kepribadian. Ya. Jadi kemampuan kognitif, kalau tadi yang Anda sampaikan, kemampuan kognitif itu akan terkait dengan kepribadian. Kognitifnya bagus, tapi pribadinya jelek. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh. Maka itu akan terkait dengan kesehatan mental kita. Ya. Jadi dua hal yang penting pada usia seperti kalian ini, gitu ya. Itu adalah terkait dengan kognitif, kemampuan kognitif, belajar, contoh gitu ya, belajar tadi, maksimalkan belajarnya. Jangan mengatakan, anak ndak bisa ngafalin, anak ndak kuat, anak ndak, semuanya bisa. Hanya kemudian tergantung dari kemauan kita. Pada saat kita punya kemauan yang baik, pada saat kita punya kemauan yang kuat, maka gitu ya, kemampuan kognitif kita juga akan terdukung. Tapi kalau kemampuan kognitif kita baik, kemampuan kognitif kita bagus, tapi tidak didukung dengan kemauan yang kuat, pribadi yang kuat, maka sama saja. Ya. Jadi itu yang penting pada usia seperti kalian saat ini adalah usia di mana maksimalkan kemampuan itu. Alah, ngapain berat-berat, dibuat santai aja. Gitu ya, kadang-kadang dibuat santai aja. Ya, dibuat santai itu maksudnya adalah bahwa pikiran dan perasaan itu sejalan, selaras, ya. Kemudian kita konteksnya kalau yang namanya belajar itu ya harus ada kemauan yang kuat. Kalau tidak punya kemauan yang kuat, ya sulit kita akan belajar. Nah, itu yang penting. Jadi pada usia seperti kalian ini saat ini, maksimalkan potensi dari sisi kognitif, kemampuan belajar, kemudian didukung dengan kemauan yang kuat atau pribadi yang kuat. Nah, sekarang kita bicara tentang mental. Nah, kita bicara tentang mental. Apa itu mental? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Apa itu mental? Mental adalah kondisi pikiran dan perasaan. Nah, sekarang seorang yang punya mental yang sehat itu yang seperti apa? Berarti antara pikiran dengan perasaan itu selaras. Antara pikiran dengan perasaan itu sejalan. Ada enggak dari kalian merasa, aduh mood anak lagi enggak, atau anak lagi enggak mood ini untuk ngafalin namanya, untuk belajar? Ada mesti. Meskipun kemampuan kognitif pikiran kita itu mampu, namun kalau perasaan kita itu tidak kita dukung dengan baik, maka ya tidak akan mampu seperti tadi. Nah, kembali lagi, mental. Apa itu mental yang sehat? Mental yang sehat adalah kondisi di mana antara pikiran dengan perasaan itu seimbang, sejalan, sesuai. Dalam psikologi, dalam ilmu psikologi, jadi psikologi itu tidak berkaitan dengan kalau orang mengatakan orang gila, gitu. Wah, belajar psikologi berarti ngobati orang gila. Gitu. Enggak, justru kalau orang psikologi, kalau yang orang sudah
dalam tanda kutip istilahnya ODGJ, tahu ya ODGJ? Nah, kalau jalan cuma pakai kolor, atau dalam tanda kutip yang mereka istilahnya ada di rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, mereka itu antara pikiran dengan perasaan sudah tidak klop. Ya. Apakah ODGJ itu dulu orang yang normal? Iya. Mereka bukan orang yang dalam artian tidak normal. Mereka adalah orang yang normal. Dulu mereka adalah orang yang normal dengan kemampuan berpikir dan kemampuan perasaan yang baik, tapi karena antara pikiran dan perasaan itu kemudian tidak klop, tidak sesuai, maka ya, jadi masalah. Saya kalau setiap tahun itu ya biasanya tadi giliran lah katakanlah gitu ya, biasanya kita nganter mahasiswa namanya PKL, praktek kerja lapangan, atau KKL, kuliah kerja lapangan istilahnya. Salah satu kunjungannya biasanya ke rumah sakit jiwa. Kita belajar atau mahasiswa di situ belajar bagaimana sih terjadinya, dia dulu bermasalah dengan keluarganya, dia bermasalah dengan belajarnya, ada gitu. Kalau yang dewasa ada yang bermasalah dengan pekerjaannya dan sebagainya dan sebagainya. Ada dari mereka-mereka yang menghuni rumah sakit jiwa itu tidak hanya orang-orang dewasa. Dari beberapa yang kita temui itu ada bahkan yang pernah saya temui itu usianya 10 tahun. Ya, 10 tahun bayangkan. Dia sudah mengalami gangguan kejiwaan. Berarti di atasnya itu ada yang 12 tahun. Yang banyak, justru yang banyak itu usia 18 sampai 25 tahun. Nah, jadi tidak kuat dengan kondisi yang ada istilahnya pada dirinya, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan rumah, terkait dengan orang tua dan macam-macam. Nah, kalau di dalam konteks perilaku gitu ya, dalam konteks perilaku, kalau dalam psikologi, perilaku yang menyimpang itu bisa dikatakan perilaku yang abnormal atau tidak normal. Kalau konteks perilaku yang baik berarti perilaku yang normal, ya kan? Jadi kalau kita jalan harusnya ya jalan lurus begitu. Nah, kemudian ada yang kepikiran, ana mau lewat kiri dulu, ana mau lewat kanan dulu. Nanti kan yang penting sampai. Ya kalau sampai. Ya. Padahal ya, kita sebagai seorang muslim sudah diarahkan, ini loh, antum harus ikuti jalan yang lurus. Ya enggak? Harus ikuti jalan yang lurus. Yang bagaimana? Ya jangan nganan, jangan ngiri. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi kalau kita ana mau ngiri dulu. Apakah kemudian kalau kita ke kiri akan ketemu lagi jalan yang lurus? Belum tentu. Ya. Atau ke kanan dulu, ana coba lewat kanan dulu. Enggak apa-apalah sebentar. Tahu-tahu tersesat sampai jauh. Ibarat kalau mamanya ada yang pernah naik gunung, ya, tapi bukan gunung Pati ya. Naik gunung nanti ada persimpangan, harusnya jalan lurus, ada persimpangan. Anak coba lewat jalan kanan. Nah ternyata lewat jalan kanan itu malah istilahnya geblusuk-blusuk kan gitu ya. Bahkan jadi hilang. Nah, gitu. Ya mendingan kalau ditemukan masih hidup, ditemukan sudah jadi
Nah, maka perilaku menyimpang atau abnormal itu akan berkaitan dengan kesehatan mental seseorang. Artinya apa? Seorang dikatakan abnormal atau menyimpang, tentu ada sisi mental yang tidak sehat. Ya. Jadi pada saat seseorang itu dikatakan mentalnya sehat, itu yang bagaimana? Antara pikiran, antara perasaan selaras, antara pikiran dengan perasaan sejalan, antara pikiran dengan perasaan itu sama-sama baik. Nah, pada saat kita hanya berpikir dengan pikiran saja, perasaan kita tidak menggunakan, ya maka bisa jadi kita akan tidak sehat. Ya, nanti kita kasusnya seperti apa. Artinya apa? Kalau seseorang yang kemudian dia itu mentalnya tidak sehat, berarti istilah paling mudah adalah mentalnya sedang sakit. Ya, istilah tidak sehat itu kan berarti sakit, ya atau ya? Nah, jadi kira-kira kalau badan kalian tidak sehat itu sakit atau enggak? Sakit ya? Ya. Sama. Kalau pikiran kita atau perasaan kita pas kondisi tidak sehat, ya, maka di situ berarti secara mental kita juga sedang sakit. Nah ini, ya, jadi kondisinya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana perilaku menyimpang itu? Jadi perilaku menyimpang adalah pemahaman tentang kelainan atau berkaitan dengan masalah kesehatan mental atau psikologis, gangguan mental. Kenapa? Seorang yang melakukan penyimpangan, maka tentu di situ ada perilaku-perilaku yang dilakukan dengan cara yang negatif. Nah, ini satu hal yang penting. Pada saat seseorang itu tidak sehat, ya, kalau tubuh kita tidak sehat itu cirinya apa? Kepala pusing, mamanya, perutnya mungkin mules, diare, ya kan? Itu konteksnya secara ini umum. Bisa jadi nanti ada yang lain. Oh, kemudian merasa tubuhnya demam. Oh, merasa lagi tidak kuat jalan. Oh, merasa lagi ini. Itu kalau tubuh. Nah, sekarang kaitannya dengan mental kita, nah gitu ya. Pada saat kita ini melakukan perilaku-perilaku yang negatif, maka sesungguhnya disitulah mental kita sedang sakit. Ya, pada saat ya penekanannya ini. Pada saat kita melakukan perilaku yang menyimpang, ya, maka sesungguhnya disitulah mental kita sedang tidak sehat atau mental kita sedang sakit. Loh Ustaz, anak kan masih bisa berpikir, masih bisa merasakan. Iya. Di poin kedua menunjukkan penyimpangan perilaku normal dengan cara yang negatif. Artinya apa? Apapun itu, pada saat seseorang melakukan sesuatu yang itu menyimpang, apalagi dari sisi agama, dari sisi norma masyarakat, termasuk norma hukum, maka bisa dikatakan mental kita sedang tidak sehat atau mental kita sedang sakit. Dan itu apalagi kalau istilahnya,
kalau badan tidak mungkin kita sedang sakit itu terus-terusan kepengen sakit, kan tidak. Tapi beda dengan yang namanya mental. Pada seseorang terbiasa dengan melakukan perilaku negatif, kecenderungannya dia kemudian akan terus melakukan itu. Nah ini. Jadi perhatikan, bedanya dengan kalau tubuh kita yang sakit, kita mesti kepengen sehat, ya enggak? Kalau tubuh kita yang sakit, kita akan kepengennya segera sehat tubuh kita. Tapi beda dengan kalau mental kita yang sakit. Kadang kita tidak merasa bahwa mental kita sakit. Kenapa? Karena merasa ya enak-enak saja. Nah, apa itu contohnya? Nah, contoh bully. Nah, ini. Nanti ini yang kita bahas juga. LGBT, naudzubillahi min dzalik. Ya, mencuri atau klepto termasuk pornografi. Nah, ini. Ini fenomena yang Ana sampaikan biasanya di pesantren. Kalau di masyarakat lebih banyak lagi. Contoh saja paling mudah, kalau di masyarakat kita sudah diatur fungsinya lampu lalu lintas traffic light itu, umpamanya kalau di pertigaan atau perempatan fungsinya apa? Agar diatur kan, tidak saling tabrakan atau kemudian tidak terjadi kecelakaan karena orang kepenginnya duluan, kan begitu. Maka ada lampu traffic light. Nah, namun kita kadang-kadang halah, meskipun merah terjang aja. Nah, sekali kita melakukan itu, besok melakukan itu lagi, besoknya juga melakukan itu lagi. Budaya antri paling minimal, paling gampang saja. Budaya antri, mungkin kalau antum pas apa? Antri itu apa berarti? Makan di matam gitu ya. Antri enggak kira-kira? Pakai antri enggak? Nah, umpamanya gitu ya. Yang aliyah langsung, meskipun enggak mau antri, depan aja dulu. Mungkin sekilas itu tidak terlihat sebagai orang yang sakit, tapi secara psikologis menunjukkan orang-orang yang begitu itu adalah mentalnya tidak sehat. Silahkan, enggak, anak itu kan sekarang antum tahu enggak orang ODGJ yang sering mamanya di sini ada enggak gitu ya, sering jalan cuma pakai kolor, enggak pakai baju apa-apa gitu. Apakah dia merasa sebagai ODGJ? Enggak. Dia merasa baik-baik saja, ya enggak? Tapi kita yang normal itu kan melihat, ih, orang kok bisa begitu ya, ya kan? Pada saat ada yang begitu, sekarang dia jalan, kemudian ada tempat sampah, dia korek-korek cari makanan, dia makan dari makanan yang ada di tempat sampah. Kira-kira dia akan merasa sakit enggak perutnya? Enggak. Kenapa? Karena itu dianggap biasa. Karena pikiran dan perasaannya itu sudah, dalam tanda kutip, memang sudah mati. Ada saraf-saraf di otak khususnya memang tidak berfungsi terkait dengan itu. Sama dengan kita, artinya gini, kita melihat mereka, ih kok bisa begitu ya, tapi dia merasa enak-enak saja, tidak ada masalah, ya enggak? Makan dari ngambil di tempat sampah, dikorek-korek yang masih ada terbungkus, kemudian dimakan. Coba kalian atau kita,
Ana, antum, ustadz-ustadz yang di sini makan yang ada di situ 3 hari mules mesti kan gitu. Kenapa? Karena kita masih merasa normal. Tapi mereka akan mengatakan, "Loh, saya biasa-biasa saja." Kenapa? Karena mentalnya memang sudah sakit. Nah, sama dengan kita, sama termasuk antum. Tadi mamanya contoh paling mudah, budaya antri. Yang lain pada antri, wah, karena merasa aliyah, merasa senior, langsung terjang saja. Yang kelas 7, kelas 8 tidak berani sudah. Yang kelas 7, kelas 8 akan melihat, ih, anak kakak kelas ini kayaknya mentalnya lagi tidak sehat deh. Kenapa begitu? Ya karena harusnya antri, ya kan? Karena harusnya antri, dia kepengennya duluan, disalahkan tidak mau. Kak, harusnya antri kak. No, anak duluan awalan. Wah, gitu ya. Jadi dia tidak akan merasa bahwa orang yang seperti itu sebagai orang yang mentalnya tidak sehat. Yang lain yang akan melihat, yang mutawasitoh, yang kelas 7, kelas 8, ini kakak kelas kayaknya mentalnya lagi tidak sehat deh. Kenapa? Ya sudah, ngalah saja, sing waras ngalah kan gitu jadinya. Nah, sama dengan ini, membuli LGBT, klepto, pornografi, itu juga salah satu kondisi di mana mental kita tidak sehat. Di mana tidak sehatnya? Nah, gitu ya. Ini saja dulu. Bully. Nah, gitu ya. Apa itu bully? Ada yang tahu bullying? Ya, istilah bully kan tahu ya? Tahu ya, bully, istilah bully tahu ya? Tahu ya? Nah, pertanyaan Ustadz, ada di sini yang jadi korban bully? Merasa jadi korban bully? Ada enggak yang merasa jadi korban bully? Nah, ada ya? Nah, berarti kalau ada yang jadi korban bully, berarti ada pelaku bully. Nah, gitu. Nah, sekarang siapa ini pelaku bully kan begitu? Apa itu bully? Bully adalah kekerasan sebagai ini Ustadz ngambilnya dari peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan ya. Peraturan yang sebagaimana bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara fisik. Jadi kekerasan yang dilakukan secara fisik, mukul, nendang, apapun itu. Nah, mungkin di sini nggak ada lah, mungkin. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, sekarang verbal. Ada yang verbal mungkin. Nah, gitu. Kalau tadi ada yang apa namanya? Verbal itu apa? Ucapan. Kamu itu loh udah gede, hitam, kemeringet lagi. Kalau mencontohkan yang kecil hitam kemeringet kayaknya nanti yang kena. Nah, perkataan seperti itu dianggap sebagai kekerasan verbal atau bully atau sebutan yang lain. Afwan, anak dari dulu sampai sekarang sering mendengar apa? Manggil nama kalian dengan sebutan nama ayahnya. Bukan untuk kemudian menghormati si ayah, tapi untuk membuli. Kalau nama Fulan bin Fulan, itu mungkin. Tapi kalau yang disebut ayah,
ya. Namanya A dipanggilnya B. B ini adalah nama ayahnya. Nah, gitu. Untuk apa? Untuk menjelekkan si, itu juga bully. Ada yang pernah juga menyampaikan, Ustadz, waktu anak ngisi di salah satu pesantren juga, Ustadz, anak itu dipanggil autis. Kira-kira tahu nggak autis itu apa? Nah, ini juga verbal, artinya apa? Melakukan sebuah panggilan atau ucapan tertentu, sebutan tertentu, gitu ya, untuk menjatuhkan orang lain. Itu verbal. Non verbal, nah gitu ya. Antum, itu non verbal, ya. Atau ngacungke jari tengah, ini. Itu juga bentuk kekerasan non verbal. Itu juga sama. Atau melalui media. Nah ini, melalui media. Ngaku atau tidak ngaku, kalau kalian pulang kemudian kalian ada di rumah WA-an dengan grup teman-teman, kalian nyebut nama ustadz, tidak pernah nggak pakai nama ustadz. Nah, ayo. Jadi kalian ngomong bicara di situ nyebut ustadz fulan, tapi kalian tidak akan menyebut nama pakai nama ustadz, namanya langsung. Itu loh, fulan itu. Kalau ngajar, nah, ya atau ya, nah ini, itu juga sebetulnya sama dengan, nah, meskipun orangnya tidak tahu, ustadznya tidak tahu, ya. Tidak boleh begitu. Kalian diajar oleh ustadz-ustadz yang benar-benar kepingin mengajar kalian punya ilmu yang bermanfaat, maka sebutlah. Nah, meskipun tidak harus, itu bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebuah penghormatan, ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi? Seorang yang membuli, ya gitu ya, pelaku bully itu ingin dia itu dikatakan mempunyai eksistensi, mempunyai, diakui keberadaannya, biasanya begitu. Dianggap orang yang kuat, dianggap orang yang mampu, punya pengaruh, senior. Nah, itu. Perasaan ingin diakui menunjukkan bahwa pelaku bully adalah sebetulnya orang yang lemah. Jangan kalian mengatakan bahwa saya pembuli, saya sebagai orang yang bully itu orang yang kuat. Sebetulnya tidak. Secara psikologis tadi sudah dikatakan, seorang yang melakukan perilaku negatif berarti secara mental dia tidak sehat. Artinya apa? Pada saat antum membuli temennya, berarti antum secara mental dalam kondisi tidak sehat. Nah, bisa ya dipahami? Pada saat kita menjadi pembuli bagi temennya, berarti mental kita sedang tidak sehat. Kenapa? Karena kita melakukan perilaku negatif. Oh, anak masih sehat, Ustaz, masih waras. Iya, memang belum sampai seperti yang ada di rumah sakit jiwa. Namun karena secara psikologis ukurannya apa? Ukurannya adalah pada saat seseorang melakukan perilaku yang negatif, maka sesungguhnya dia sedang tidak baik-baik saja. Mentalnya sedang tidak sehat, mentalnya sedang sakit. Nah ini.
Ya, bisa dipahami ya. Salah satunya ini bully. Nah, pelaku bully pada saat membuli tidak berani sendiri. Hampir rata-rata kalau ya istilahnya memang sifatnya betul-betul bully, biasanya pelaku bully ini akan ngajak temen. Nah, gitu. Meskipun temennya tidak tahu awalnya, yuk ikut ana kemana? Pokoknya ikut aja. Begitu ketemu sama orang yang mau kita bully, kamu itu loh anu. Nah, dia ngajak temen agar apa? Temennya seolah-olah itu mendukung apa yang dilakukan. Padahal kadang temennya malah tidak tahu. Setelah diinterogasi, ana tidak tahu Ustaz, gitu ya. Tahu-tahu ana diajak, setelah ketemu kemudian membuli si fulan. Ya. Nah, seorang yang membuli sebetulnya ingin menutupi kelemahannya. Ini, seorang yang membuli itu biasanya ingin menutupi kelemahannya. Dengan cara apa? Ya tadi membuli. Ya. Agar ini loh, anak dihormati, ini loh, anak disegani, ini loh, anak senior, atau hal-hal yang lain. Padahal tidak harus begitu, ya. Pada saat kita menjadi seseorang yang ramah dengan temannya, baik dengan temannya, maka insya Allah teman kita juga banyak. Namun pada saat kita berperilaku negatif kepada orang lain, ya orang lain mungkin akan menghormati kita karena terpaksa. Ya, orang lain akan menghormati kita karena terpaksa. Sehingga apa yang dilakukan? Nah ini, kalau kalian ada yang merasa dibully, nah triknya gimana sekarang? Apakah harus dibales? Ya apalagi kelas 7 apa kelas 8 kan gitu ya, yang dibully kan tidak mungkin berani balas mamanya. Nah mulai sekarang triknya adalah ya untuk yang kelas 7, kelas 8 atau bahkan kelas 9 yang mungkin merasa dibully. Kalau aliyah mungkin sudah tidak ada yang berani sesama teman membuli gitu ya. Nah, apa yang diperlukan pada saat kalian dibully gitu ya? Kamu itu loh, wah bla 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 bla. Nah, kalian sekarang sudah tahu kuncinya. Pelaku bully itu mentalnya sedang tidak sehat. Artinya apa? Berarti dia mentalnya sedang sakit. Nah, kalau kalian kemudian dibully, disenyumin saja. Nah, disenyumin. Kenapa kok disenyumin Ustaz? Mamanya gitu ya. Kamu itu loh, malah kamu berani sama anak. Wah gitu ya. Enggak. Lo anak senyum kan kemarin Ustaz Trubus bilang kalau kita dibully disenyumin aja. Kenapa disenyumin? Karena kita tahu bahwa orang yang membuli berarti mentalnya sedang sakit. Iya kan? Oh, lah kemarin Ustaz Trubus bilang antum berarti sedang sakit mental. Ya. Itu artinya apa? Pada saat sekarang ini atau mulai hari ini, mulai detik ini berarti harusnya tidak ada lagi yang melakukan bully. Kenapa itu? Karena ya kalau kita tidak mau disebut orang yang mentalnya sedang sakit, ya kita jangan membuli orang lain. Ya. Oh, itu mentalnya lagi tidak sehat. Kenapa? Karena bully. Kemarin Ustaz Trubus bilang, oh kalau orang yang membuli berarti mentalnya sedang sakit. Dan orang yang membuli memang tidak merasa, dia nggak merasa, Ana masih sehat kok, kan gitu ya. Ya sama seperti ODGJ tadi.
Orang yang gila tadi, yang di jalan makan dari sampah, pakaian seadanya, berpanas-panasan, tidur tempat di semua tempat, ya dia tidak merasa sakit. Kenapa? Karena mentalnya ya juga sedang sakit. Dia tidak akan merasa sakit itu. Nah itu ya. Jadi mulai saat ini tidak ada lagi dari kita, dari antum yang membuli temannya. Kenapa? Ya kalau tidak mau disebut mentalnya sakit. Nah sekarang ini, ini juga perlu Ana sampaikan. Penyimpangan LGBT. Kalau sebagai seorang yang normal, ya, seorang laki-laki berarti secara kalau dalam konteks pubertas itu akan suka dengan lawan jenis, itu normal. Ya. Jadi kalian akan suka dengan lawan jenis, kalian akan suka dengan anak perempuan, itu normal. Ya. Namun perlu diperhatikan ada batas. Saat ini kalian adalah sebagai tholabul ilmu, sebagai penuntut ilmu, sebagai santri, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, namanya suka dengan lawan jenis itu normal, tidak bisa dihilangkan, namun bisa diredam. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang giat. Sekarang ini, saat ini kalian sedang katakanlah belajar, apakah itu belajar agama, apakah tahfidz dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Ya. Yang jadi masalah adalah, ini kita menjadi tidak sehat. Kalau kita suka dengan sesama jenis, ya, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Naudzubillah. Kenapa? Karena ya jelas dari sisi agama dilarang. Apalagi kita di pesantren. Nah, disinilah maka kita harus berhati-hati. Berhati-hati agar tidak sampai terjatuh di dalam hal yang negatif seperti itu. Ya. Itu yang harus kita pahami. Gimana Ustadz? Kalau umpamanya anak suka, ya harus dihilangkan. Nah nanti caranya bagaimana? Ada. Ya. Jadi terkait dengan ini adalah yang itu, kita harus niatkan bahwa saat ini kalian adalah sebagai santri tholabul ilmi, sebagai penuntut ilmu, maka itu menjadi tujuan utama. Jangan sampai nanti terjadi perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama, tentunya mesti menjadi larangan atau peraturan dari pesantren agar tidak terjadi perilaku seperti itu. Ya, baik. Kemudian berikutnya adalah klepto atau pencurian. Nah ini juga sama, termasuk juga kaitannya dengan pornografi. Nah ini juga kita sudah tahu ya. Sekarang permasalahannya apa dengan mental yang tidak sehat? Perhatikan, seorang yang melakukan pencurian atau yang juga suka nonton sesuatu yang sifatnya dilarang, termasuk pornografi, mamanya gitu ya. Maka apa yang terjadi? Biasanya dia akan mengulangi lagi. Ya seperti tadi, kalau ODGJ akan begitu, sama.
gitu ya. Ini juga sama. Mau pencurian, pornografi, termasuk merokok. Nah, gitu ya. Ya. Biasanya seorang yang hari ini entah itu ada di pikirannya mencuri atau tidak mencuri, gitu ya, kepengen mencuri mamanya, atau kemudian melakukan sebuah pencurian, besok yakin dalam pikirannya itu gimana saya mencuri lagi. Sama, hari ini merokok, besok juga bagaimana caranya anak bisa merokok. Pornografi juga begitu. Hari ini melakukan atau melihat itu, maka yang dipikirannya juga kemudian bagaimana besok melihat itu lagi. Nah, dalam psikologi, kalau dalam konteks kejiwaan, apa yang terjadi? Perilaku yang negatif dan diulang-ulang, ada istilahnya itu impulsif, jadi itu, atau kompulsif. Jadi perilaku yang selalu ingin diulang-ulang, yang sifatnya negatif, biasanya kecenderungannya negatif. Jarang kita kepingin mengulang-ulang itu perilaku yang positif, itu jarang. Memang harusnya kita melakukan perilaku yang diulang-ulang positif. Contohnya apa? Belajar atau membaca Al-Quran. Ya enggak? Harusnya kan itu harusnya diulang-ulang terus. Baik itu dipelajari atau dihafalkan. Tapi kan jarang dari kita. Ya enggak? Untuk kemudian melakukan itu. Nah, itu. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya, mesti perilaku yang negatif, mencuri atau katakanlah pornografi, merokok. Itu yang kemudian kecenderungannya kita akan mengulang itu. Nah, disitulah kemudian inilah yang kemudian akan menyebabkan mental kita menjadi tidak sehat, ya, itu. Nah, bagaimana kemudian kita mencegah itu? Ya, pertama adalah sisi spiritualitas atau religiusitas. Artinya apa? Niatkan betul diri kita saat ini untuk belajar agama. Bukan sekedar pengetahuan, namun bagaimana kemudian diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi niatkan diri kita hari ini bahwa kita belajar agama bukan sekedar pengetahuan, namun memang itu menjadi bagian dari kehidupan dan pengalaman tadi, yang itu akan dilakukan atau diimplementasikan, diaplikasikan di dalam kehidupan, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu dari sisi spiritualitas atau religiusitas, ya. Tentu kita selalu berdoa kepada Allah untuk dimudahkan di dalam belajar. Nah, kemudian yang kedua, budaya yang baik. Tanamkan di dalam kehidupan kita di pesantren ini budaya yang baik. Budaya menyapa, memberi salam, ya. Kemudian tadi termasuk budaya antri, budaya memakai fasilitas umum secara bergantian, budaya tertib sholat. Tidak harus kemudian ya istilahnya mungkin ya paling sekedar diberikan tanda saja, ayo kum sholat gitu ya.
Sudah, nah, dengan tertibnya kemudian kita berangkat ke masjid, cari wudhu, kemudian kita berangkat ke masjid. Tidak harus kemudian kita memperlambat diri. Ya. Jangan pernah terbersit di dalam pikiran kita untuk melanggar. Alah, Ustadz kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Ya, jangan pernah terbersit di dalam pikiran kita untuk melanggar. Karena apa? Sekali kita melanggar, maka yakin besok akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya atau ya? Konseling. Jangan merasa takut untuk konsultasi dengan ustadznya. Ustadz, anak kok gini ya, Ustadz, anak kok begini ya. Nah, Ustadz juga begitu. Oh ya, berarti harus begini. Kamu niatkan, kamu berusaha, namanya begitu ya. Nah, ini juga harus dipahami oleh Ustadz. Konseling, konsultasi, nah, kepada Ustadz atau kepada siapa yang dianggap memang kemudian bisa memberikan solusi. Ya, betul. Ya. Nah, mungkin itu ya, karena waktunya juga sudah hampir habis. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh pakai kertas, nah, tanpa kasih nama. Mudah-mudahan masih ada waktu sekitar 10 menit kita akan tanya jawab. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan boleh ditulis di kertas masing-masing, boleh disobek namanya gitu ya, kemudian diserahkan ke depan. Mudah-mudahan masih ada waktu sekitar 10 menit untuk Ustadz menjawab pertanyaan. Nah, gitu. Kalau ada yang ingin bertanya atau langsung ada yang mau tanya langsung, silahkan, tidak usah malu. Tafadhol. Ya. Ada yang pengen tanya? Atau pakai kertas silahkan. Kalau tidak pengen tidak apa-apa. Biasanya nanti kalau sudah ada yang nulis satu, nanti berubul nulis kan gitu tanya. Silahkan, boleh ditulis tanpa, tidak usah pakai nama. Nah, kemudian disodorkan ke depan. Sini, tidak apa-apa. Nah, tak kumpulkan dulu, biar nanti. Ada lagi? Tidak apa-apa. Ya. Baik. Baik, sambil nunggu yang lain. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengatasi orang yang suka sombong? Ya, kita sudah tahu bahwa sombong adalah sesuatu hal yang memang dilarang, baik khususnya dari sisi agama. Nah, kalian tentu sudah belajar tentang bagaimana hadis tentang kesombongan kan? Nah, kita dilarang untuk sombong. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ya, sama dengan tadi, bahwa sombong ya itu adalah sesuatu yang menjadi salah satu ciri bahwa mental kita juga tidak sehat. Artinya apa? Seorang yang ini loh, anak bisa, kalau cuma kayak gitu gampang. Wah, gitu. Kalau hanya sekedar untuk sebuah kemampuan saja tidak apa-apa, artinya memang menunjukkan kemampuan.
Tetapi kalau ingin diakui oleh orang lain maka tidak perlu. Maka untuk itu apa yang dilakukan? Ya, kalau mamanya kita berhadapan dengan mereka yang seperti itu, ya kita nasihati. Nggak usah begitulah, kan gitu ya. Kita nggak harus sombong untuk menunjukkan sesuatu. Orang akan tahu bahwa kita mampu tidak harus kita tunjukkan secara khusus. Tapi pada saat kalian katakanlah umpamanya berperilaku baik, pada saat kalian dengan hafalannya yang baik, pada saat kalian yang kemudian melakukan sosialisasi atau interaksi yang baik, maka insya Allah itu akan memberikan dampak yang sebetulnya malah lebih bagus ya. Jadi kalau memang dimungkinkan kita nasihati, tapi kalau tidak ya sudah, artinya mulai hari ini sudah tahu bahwa sombong itu termasuk salah satu kondisi atau keadaan di mana seseorang mentalnya sedang tidak sehat. Nah, gitu ya. Silakan kalau yang lain boleh dikumpulkan. Yang kedua, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cara mengembalikan gangguan mental seperti habis dibully dan lain-lainnya. Ya, mulai sekarang sudah tahu bahwa orang yang membuli itu adalah orang yang mentalnya tidak sehat. Kan begitu. Maka gitu ya, kita menjadi tahu bahwa kita dibully itu tidak rugi sebetulnya. Nah, kita dibully ini tidak rugi. Ya, justru orang yang membuli itu, semakin orang membuli maka menunjukkan bahwa dia mentalnya tidak sehat. Nah, gitu ya. Maka biarkan saja, sudah. Tidak harus kita lawan, tidak harus kita balas dengan kata-kata atau yang lain. Kalau perlu cukup kita nasihati, tidak usah membuli dah. Ustadz kemarin sudah ngomong bahwa seperti ini. Kalau tetap membuli Ustadz gimana? Ya, kalau memang berani sampaikan kepada Ustadz. Kalau tidak ya sudah. Namun pesan ana kepada pembuli bahwa pada saat kalian melakukan bully kepada temennya, maka tanpa terasa justru kalian ibaratnya menggali kuburnya sendiri. Apa? Ya, semakin kita membuli maka semakin menunjukkan kalau mental kita tidak sehat. Nah, gitu ya. Itu ya. Kemudian assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya cara mempunyai mental yang kuat dan prinsip yang kuat. Ya, tadi. Bagaimana kita mempunyai prinsip dan mental yang kuat? Maka niatkan mulai saat ini bahwa kalian bersungguh-sungguh di dalam belajar. Itu salah satu hal yang kemudian insya Allah akan memberikan kekuatan kepada kita terkait dengan mental yang kuat. Ya. Tidak menyerah, gampang menyerah. Aduh, sulit. Aduh, ini, aduh, itu. Pada saat kalian itu kuat mentalnya, kuat dalam belajar, maka insya Allah itu akan memberikan mental yang kuat juga dan mental yang sehat. Nah, kuncinya gampang itu, ya. Oke. Kemudian berikutnya, Afwan Ustadz, bagaimana cara mengatasi orang yang terkena penyakit schizofren dan kenapa orang tersebut bisa terkena? Nah, schizofren tahu, schizofren itu sudah hampir sama. Kalau ini beneran pertanyaannya begitu ya, artinya yang bertanya ini sudah tahu tentang schizofren. Schizofren itu salah satu bentuk gangguan jiwa. Seperti orang yang tadi disebut ODGJ, itu salah satunya adalah orang schizofren namanya.
Jadi dia memang sudah merasa kesulitan untuk mengenali dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Itu namanya schizofren. Nah, gitu. Nah, kalau memang sudah seperti itu, pertama, periksakan bukan ke psikolog, tapi diperiksakan ke dokter spesialis jiwa. Nanti sama dokter spesialis jiwa akan diberikan obat dulu. Setiap hari harus minum obat. Nah, setelah itu kalau sudah mulai ada kesadaran baru ke psikolog seperti Ana. Nah, ini yang artinya Ana sebagai sarjana psikologi, psikolog. Nah, nanti akan konsultasi terkait dengan permasalahan. Ya, jadi itu. Kalau kenapa bisa seperti itu banyak sekali. Ya, kalau tak terangkan di sini nanti waktunya tidak cukup. Ya. Afan izin bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika memiliki teman yang gengsinya tinggi? Ya, kalau ini sih. Nah, gengsi yang tinggi itu termasuk sisi kepribadian yang tadi di awal. Jadi kepribadian orangnya keras tapi konteksnya negatif. Gengsinya tinggi. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, memberikan kesadaran. Memang hanya sekedar bisanya memberikan kesadaran untuk kemudian tidak mempunyai gengsi yang tinggi. Ya. Wah, ini ternyata banyak pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghilangkan atau menghindari perilaku buruk seperti mengejek teman? Ya, jangan mengejek gitu. Kita adalah makhluk yang sempurna, yang diciptakan oleh Allah. Ya. Dan kalian adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan pikiran dan perasaan. Kenapa, Afan? Banyak di antara mereka yang mereka itu mengalami namanya anak berkebutuhan khusus. Ada autis, ada retardasi mental, ada Down syndrome, ada lagi yang lain. Secara mental, secara kognitif mereka adalah anak-anak yang Allah berikan kekurangan. Maka disyukuri dan jangan pernah mengejek temannya. Apapun itu, antum yang hidungnya pesek, nah, kan tidak boleh juga. Antum itu yang jidatnya nonyol atau apapun, kan tidak boleh. Di dalam agama kan kita tidak boleh memanggil fisik, ya kan? Panggillah dengan nama yang baik. Nah, jadi jangan memanggil dengan nama yang buruk. Bagaimana cara mengatasi orang yang terkena gangguan mental? Nah, sekarang gangguan mentalnya seperti apa? Seperti tadi, kalau schizofren dan sejenisnya, maka itu sudah harus diperiksakan ke dokter spesialis jiwa. Nanti dikasih obat agar jadi tenang. Nah, tapi kalau gangguannya hanya sifatnya itu seperti tadi, apakah itu bully, apakah itu merokok, apakah itu pornografi, naudzubillah LGBT, maka dinasehati. Ya, dinasehati yang baik agar tidak melakukan perilaku itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Bagaimana cara menghilangkan pikiran yang terus-terus menghantui yang dapat mengganggu aktivitas kita? Nah, ya kalau ini kaitannya dengan apa? Pertama, yang kedua, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena itu namanya kan biasanya kaitannya dengan istilahnya kalau bahasanya kita, bahasanya agama kan syak, ragu-ragu. Ya. Ada bentuk keraguan-raguan dalam diri kita. Maka kalau dalam psikologi ada istilah kompulsif.
Kalau tadi dikatakan impulsif, impulsif itu perilaku yang diulang. Kompulsif juga sama, perilaku yang diulang. Jadi contoh, mamanya kalian pernah nemui ada orang yang sholat mamanya Allahu Akbar gitu. Sudah Allahu Akbar, dilepas lagi, baru Allahu Akbar lagi. Nah gitu ya, sampai 3 kali bahkan. Nah itu menunjukkan bahwa dia syak kan gitu kalau dalam agama, ragu-ragu. Dan ini kalau dalam psikologi maka termasuk kondisi di mana mentalnya juga tidak sehat. Dia merasa dihantui dengan perasaan yang cemas, perasaan takut dan sebagainya dan sebagainya. Maka salah satu yang paling utama adalah berdoa kepada Allah. Itu kuncinya sebetulnya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dikuatkan. Nah, gitu ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa impulsif tadi? Nah, itu sama. Ini jawabannya sama. Ya kan? Minta nasihat Ustadz agar tidak terlalu menggantungkan diri pada manusia. Ya, maka kita belajar untuk berusaha melakukannya dengan sendiri, mandiri. Ya, agar apa? Agar kita tidak menggantungkan dengan orang lain, tidak menggantungkan dengan manusia. Nah, gitu. Ini satu lagi. Apa ciri-cirinya orang berbohong? Nah, ya, ini memang agak sulit gitu ya. Tetapi kalau Ustadz pada saat kita konsultasi, Ana pernah mengatakan langsung antum berbohong. Pada saat kita konsultasi apa, gitu. Ana bisa tahu bahwa oh ini bohong atau tidak. Contoh mamanya kayak gini ini, ya. Saya gini ini, Ana bisa lihat ya bahwa antum punya masalah atau tidak dari sisi apa pada saat kalian menatap Ana lihat dari mata itu antum sudah kelihatan ini banyak masalah, ini ada tidak masalah. Nah. Tapi kan Ana tidak tahu masalahnya apa kecuali antum cerita. Gitu. Tapi dengan Ana melihat oh ini banyak masalah. Atau cara ngomong ini berarti orangnya banyak masalah, itu Ana tahu, tapi Ana tidak tahu masalahnya apa. Gitu. Kecuali kemudian apakah bipolar termasuk gangguan mental? Ya, bipolar termasuk gangguan mental. Suka ketawa sendiri, tahu-tahu sedih sendiri, itu bipolar. Ya, jadi kalau jalan tahu-tahu ketawa sendiri, itu hati-hati. Atau tahu-tahu sedih, merasa sedih, moodnya jelek kan gitu ya. Besoknya langsung berganti. Wah, tahu-tahu semangat betul. Nah, itu namanya bipolar. Nah, gitu ya. Wah, ternyata banyak ya Ustadz. Iya. Nah, gitu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sifat overthinking bagaimana menghilangkan? Nah, ini juga. Nah, ini kalau remaja putra overthinking sebetulnya kalau yang putri akhwat itu yang banyak overthinking. Tapi kalau ikhwan kok overthinking, ini jangan-jangan ada masalah ini. Ya, bagaimana caranya? Ya tadi sama dengan impulsif, overthinking, kompulsif, termasuk was-was, syak dan sebagainya. Yang pertama adalah doa kepada Allah. Kemudian apa? Berpikir sebatas pada hal yang memang harusnya dipikirkan. Tidak perlu dia ngeliatin anak, kayaknya dia punya niat tidak jelek, niat buruk deh. Nah, ya orang lihatin ya biasa saja gitu loh. Tidak usah kemudian berpikir jangan-jangan dia punya niat jahat ini sama anak. Nah, kata-kata jangan-jangan punya niat jahat ini itulah overthinking. Yang namanya orang melihat, menatap, mengajak ngobrol, bicara itu sesuatu hal yang normal. Tidak perlu kemudian ditafsirkan macam-macam. Nah, gitu ya. Jadi begitu, maka insya Allah akan memberikan kepada kita pikiran yang tenang kan gitu ya.
tidak overthinking, tidak kompulsif dan macam-macam. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Nah, mudah-mudahan mulai saat ini niatkan pada kalian untuk belajar yang baik, belajar yang serius, sungguh-sungguh. Insya Allah kalian akan memetik hasilnya 10 tahun yang akan datang. Nah, gitu. Tidak 5 tahun yang akan datang saja, 10 tahun yang akan datang insya Allah kalian akan memetik hasilnya karena kesungguhan kita hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan yang sampaikan ini bisa memberikan gambaran dan manfaat buat antum semuanya ya. Niatkan pada diri kita semata-mata untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan keikhlasannya insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kemudahan di dalam belajar dan tentunya juga mental yang sehat. Barakallahu fikum. Ana akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.